Selamat malam, dokter. Malam. Bisa kita mulai, dok? Silakan, Dok. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam saya ucapkan kepada para speaker, kepada moderator, dan kepada peserta webinar series INA HRS 2020. Sesuai schedule, malam ini kita akan membahas tentang suatu kasus yang nantinya akan kita bahas dari A sampai Z, dari pembacaan EKG hingga IgM from outpatient to EP lab. Langsung saja saya membacakan CV dari moderator kita malam hari ini, Dr. Lerdin Julario SPJP Konsultan yang saat ini aktif sebagai konsultan IP di Rumah Sakit Sutomo, Surabaya. Kepada Dr. Lerdin saya persilakan dengan segala hormat. Selamat malam para teman sejawat. Selamat datang di webinar series INA HRS ke-10. Pada kesempatan malam hari yang baik ini, saya akan coba memandu acara ini dengan baik. Ini adalah akan ada satu presenter dan ada 3 panelis yang akan berpartisipasi dalam webinar series ini. Topik yang akan kita bahas adalah SVT. Jadi all about SVT dan how to deal with SVT. Selanjutnya akan dilakukan oleh presenter yang pertama, yaitu oleh Dr. Haryadi. Dr. Haryadi beliau adalah seorang elektrofisiologis konsultan yang bertempat di Eka Hospital Pekanbaru. Dan beliau ini mengenyam pendidikan di Padang, kemudian kardiologis di Universitas Indonesia Jakarta, dan juga fellowship program di Harapan Kita Jakarta. Kemudian juga kita ada ditemani oleh 3 2 dari Indonesia dan 1 dari Malaysia. Yang pertama adalah cukup senior, yaitu adalah konsultan elektrofisiologis Dr. Beni Hartono. Beliau bekerja sebagai konsultan elektrofisiologis di Bina Waluya dan juga Premier Bintaro Hospital Jakarta. Kemudian beliau mengenyam pendidikan di Universitas Indonesia, kardiologis di Universitas Indonesia, fellowship interventional kardiologi di Bina Waluya, kemudian juga fellowship di Veteran General Hospital Taiwan. Kemudian yang kedua yaitu Dr. Gigi Garwiki, SPJP. Beliau adalah juga konsultan elektrofisiologis di Rumah Sakit Hasan Sadikin, Bandung. Sebelumnya beliau mengenyam pendidikan di Universitas Brawijaya, kemudian kardiologis di Unpad, Bandung, kemudian juga dia dilanjutkan fellowship elektrofisiologi di IJN Malaysia, dan dia juga termasuk certified cardiac specialist. Panelis yang terakhir ini dari negeri seberang, itu adalah Dr. Haslina Hasnan. Currently dia bekerja sebagai elektrofisiologis consultant, kardiologis consultant juga di Hospital Raja Permaisuri Ipoh, Malaysia. Sebelumnya pendidikan terakhir adalah dia dari University College of Dublin, Ireland. Kemudian dia juga masuk internal medicine-nya dari USM, University Science of Malaysia. Dan terakhir elektrofisiologi jantung Harapan Kita. Adalah tentang SVT. Mungkin sebelum saya masuk ke jadi mungkin saya sedikit introduksi tentang
hari ini. Sebentar, maaf. Apa bisa kelihatan gambar? Belum, Dok. Halo? Ya, udah. Kalau sudah ya, Masih kecil ya. masih kecil. Malah akan building about supraventricular tachycardia sebagai pendahuluan bahwa supraventricular tachycardia ini adalah suatu takikardi yang dimana sirkuitnya adalah berasal dari above dari ventricle. Jadi kalau kita pahami sirkuitnya ini atau re-entry-nya adalah berasal dari atas dari ventricle, di mana QRS durasinya adalah kurang dari 120 milisecond. Dan kalau pada ACLS kita refer as takikardi atau NP. Dan yang paling sering ternyata banyak bisa kita lihat dari majority cause-nya yang paling sering adalah apa? Yaitu yang sekitar 50 sampai 60 kasus, kemudian AVRT sekitar 30 kasus, AT sekitar 10 kasus. Dan bagaimana sih kita mendiagnosis? Ada banyak cara untuk mendiagnosis, tapi yang penting adalah kita harus melihat interpretasi ECG. ECG itu kita bisa melihat analisis tipe dari SVT dan algoritma. Kemudian selanjutnya kita masuk dalam EP Lab dan kita akan lakukan analisis lagi apakah subtipe dari SVT. Dan barulah kita mungkin saja dari saya. Silakan Dr. Haryadi untuk mempresentasikan case-nya. Terima kasih Dr. Erlin. Oke. Ya, kasus pertama ini perempuan usia 56 tahun dengan debar-debar disertai nyeri dan sesak nafas dikirim oleh teman sejawat kita disertai dengan EKG dari IGD yang sedang mengalami SVT. Ini gambaran EKG-nya. Terlihat ya, kita heart sekitar 160-an kali per menit dan garis kompleks yang sempit ya. Dan di beberapa lead memang kesannya kita bisa melihat gelombang P yang kita ikuti jika ke arah atas atau ke arah bawah segaris dengan posisi tersebut akan konsisten terlihat gelombang P. Kesan awalnya SVT ini kita bisa melihat differential diagnosis yang muncul. Nih, maaf, kursornya bergeser ke atas, tapi 3 bit ke bawah akan terlihat adanya gelombang P ya. Yang mengesankan seperti atrial takikardi atau AVRT ataupun
Ya, sekitar seperti itulah. Oke, Dokter Ferdin ada yang ini? Teman-teman sejawat sudah melihat gambaran ECG-nya ini. Mungkin kita buka pulih untuk saat ini. Kira-kira apa diagnosisnya ini dari gambaran SVT yang dicurigai ini? Kira-kira kita sudah mengetahui tidak apa diagnosisnya ini? Mungkin, maaf, pullingnya ini yang pertama. Maaf, Hamid, salah yang pertama. Ya, ini pullingnya adalah yang ini. Ini adalah A suatu AVNRT, B suatu AVRT, suatu AT, ataukah D suatu junctional tachycardia. Mungkin ini kalau dilihat dari gambar Riyadi, memang kursornya ini menunjukkan gelombang P-nya ya. Apa benar begitu ya, Dokter Riyadi? Ini kursornya karena waktu kita pindahkan slide-nya dengan background slide yang ini, jadi bergeser dia. Tapi agak bergeser. Ada gelombang bergeser ke atas. Ya. Jadi kalau ada gelombang P. Kalau kita lihat di kursor yang kita turunkan ke bawah ini ya, yang jingga ini, itu ada gelombang P. Di sebelahnya pun kompleks QRS, sebelum kompleks QRS itu sangat dekat ada gelombang P. Kalau kita lihat tarik ke bawah juga ada gelombang P. Ya, Haryadi, mungkin ini sambil kita menunggu hasil polling, mungkin bagi para panelis bisa memberi masukan. Dokter Beni dulu, kemudian nanti Dokter Gigi, kemudian Dokter Haslina. Bagaimana dari pandangan dari gambaran ECG ini? Silakan. Dokter Beni, silakan. Oke, selamat malam semua sejawat sekalian. Ya. Terdengar suara saya, Dokter Edwin? Ya, oke. Jadi kalau kita melihat suatu EKG, ya, tentu ya karena ini pesertanya juga dari dokter umum sampai SPJP ya, jadi kita harus secara sistematis. Jadi ini adalah kita lihat ada suatu takikardi, ya, dengan QRS yang sempit, ya. Dan reguler ya, jadi awalnya kita takikardi QRS sempit dan reguler. Nah, setelah itu kita harus melihat apakah ada gelombang P yang terlihat ya, tadi ditunjukkan Dokter Haryadi meskipun kursornya ini agak salah letak, mungkin kalau kita lihat di V1 ya, di V1 itu dari kalau di atas yang kursor yang biru itu di V1 ya, itu ada gelombang P itu kecil ya, small p ya, dan kita bisa tarik garis lurus dan kira-kira P di V2 di mana, di V3 di mana dan sebagainya. Nah, kita tahu bahwa dengan P yang di sana, jadi kita bisa tahu ini adalah long RT apa short RT interval ya. Jadi kalau lihat ini RT dengan PR itu lebih panjang masih PR-nya ya, kalau kita lihat P ke R-nya dibandingkan R ke P ya. Jadi ini short RT. Tapi short RT kita juga harus lihat dia punya RT intervalnya berapa ya. Nah, RT interval ini kalau kita lihat itu kurang lebih hampir 3 kotak ini, 3 kotak kecil ya. Ya, berarti seperti lebih panjang ya. Iya, jadi lebih dari 100 milisecond ya. Nah, dari itu kita bisa melakukan diferensial diagnosis yang short RT tapi RT interval lebih dari 100 milisecond. Nah, itu ya, apa jadi aja? Jadi menurut Dokter Beni mungkin apa, Dok? Kira-kira dari ya, jadi ini kita kan bukan dukun kan, tapi kita berdasarkan sistematika. Jadi ini kemungkinan apakah dia suatu atypical AVNRT atau dia orthodromic AVRT, ya, atau dia masih bisa suatu atrial takikardi dengan first degree AV block, ya. Jadi itu masih nggak bisa kita singkirkan, ya. Kira-kira itu diferensial diagnosis dari saya. Iya, ini berdasarkan pooling yang sudah
ada, kita lihat memang yang paling banyak adalah AVNRT. Tapi memang betul, apa kata Dr. Benny, kemungkinan AVRT pun bahkan AD. Ada pendapat dari Dr. Gigi. Gigi, mungkin silakan. Apakah setuju dengan Dr. Benny? Apakah ini juga tetap antara 3 itu, ataukah mungkin Dr. Gigi sudah mempunyai, ini kayaknya sepertinya ini nih. Gitu. Mungkin ada tambahan dari Dr. Gigi dari gambaran ECG-nya. Ya, terima kasih Dr. Erdin atas kesempatannya. Saya mungkin agak berbeda dari Dr. Benny, nggak apa-apa ya dok. Jadi, nggak apa-apa. Ini memang bebas sih sampai besok. Kalau bisa kalian lihat, setuju bahwa ini adalah takikardia yang reguler dengan QRS yang sempit, kemudian hubungan antara gelombang P dan QRS-nya 1:1. Tapi saya agak berbeda dari jarak RP menentukan apakah ini long RP atau short RP. Kalau saya lihat di V2, kita lihat kok sepertinya itu jarak antara R ke P dan jarak antara P ke R lebih besar jarak R ke P-nya. Kalau lihat di V2, saya interpretasinya P-nya itu di belakang T yang bifasik gitu ya. Nah, ini ada P. Nah, saya interpretasinya di situ. Walaupun ditarik garis ke atas di V1 juga ini sepertinya masih long RP ya. Bagaimana menentukan apakah ini short RP atau long RP? Jadi kita kalau misalnya ada jarak RR interval, kemudian kita bagi 2 begitu ya. Nah, kalau disebut short RP kalau RP-nya itu kurang dari setengah dari RR interval. Nah, kalau saya melihat kok ini masih long RP takikardi, bukan short RP. Ya. Jadi kalau long RP takikardi sebenarnya sama saja nanti diferensial diagnosanya. Kalau misalkan short RP takikardi dengan jarak RP yang lebih dari 90 milisecond, itu sebenarnya diferensial diagnosanya menurut guideline ESC yang terbaru itu ada 3, tetap ada atrial takikardi, kemudian atipikal AVNRT, ya, kemudian juga AVRT. Begitu juga dengan long RP ada 3, sama juga diferensial diagnosanya 3 hal itu. Tapi kalau untuk kemudian menyimpulkan bahwa ini AVNRT, saya kira dari EKG ini saja tidak cukup, kecuali kalau misalkan dia EKG yang tipikal AVNRT gitu ya. Tipikal AVNRT itu dia jalurnya slow fast, kita bisa melihat beberapa tanda yang memiliki sensitivitas dan spesifisitas yang cukup baik untuk tipikal AVNRT, misalnya ada pseudo R di V1, ada pseudo S di lead 2, 3 AVF, atau ada pseudo R di lead AVR. Nah, itu ya, artinya itu menunjukkan adanya retrograde P ya, yang melewati konduksi fast pathway ke atas gitu ya. Itu cukup kita bisa menilai dari EKG lead. Tapi kalau pada takikardi dengan short RP yang lebih dari 90 milisecond atau yang long RP takikardi, saya kira belum bisa cukup bukti untuk ini menentukan AVNRT atau bukan gitu. Saja, terima kasih. Ya, terima kasih atas masukannya Dr. Gigi, cukup lengkap sebetulnya. Ini memang ada 2 diskusi yang di sini. Yang pertama memang curiganya ini adalah short RP dari Dr. Gigi, kemungkinan ini adalah long RP seperti itu. Tapi mungkin ada dari Dr. Haslina masukan ini apakah setuju dengan AVNRT ataukah suatu AVRT kah atau junctional tachycardia? Mungkin Dr. Haslina can. Okey, selamat malam. Saya lebih bersependapat dengan Dr. Benny.
Kalau saya lihat EKG ni, saya kira RP-nya masih pendek jika dibandingkan dengan PR, tetapi jarak RP-nya itu melebihi 80 milisecond. Kalau kalau kita ikut di sini 3 kotak kecil, jadi 120 milisecond. Jadi kalau saya differential diagnosisnya sama ada atypical AVNRT ataupun yang kedua atrial tachy. Kalau kita ada EKG sewaktu termination of the SVT juga bisa membantu, kerana jika kita deal dengan typical AVNRT, biasanya gampang aja diterminasi dengan carotid massage ataupun AV nodal blocker agent seperti adenosine. Kalau atrial tachy biasanya agak sukar dan sewaktu terminasi EKG-nya mungkin akan kelihatan PAC, premature atrial contraction, dan di antara keduanya adalah AVRT. Ya. Terima kasih Dr. Haslina. Mungkin silakan mungkin Dr. Haryadi, mungkin ini dilanjut sudah banyak. Jadi sayangnya kita tidak memiliki ini ya. Kita tidak memiliki mungkin selanjutnya saat terminasi. Oke. EKG saat sinus ada Dr. Haryadi? EKG sedang gimana Bang? Terminasi, Dok? Saat sinus rhythm. Oh enggak. Tadi kan sebutkan kita juga dengan EKG sinus rhythm itu kita juga bisa membandingkan. Siapa tahu ada delta wave waktu sinus rhythm ya. Atau kita bisa lihat ada pseudo R, pseudo S yang tadi yang tidak terlihat pada EKG sinus rhythm, mungkin itu membantu sih. Ya. Baik. Silakan Dr. Haryadi. Ya, jadi kalau kita masuk ke logaritma regular takikardi dengan QRS sempit, ya kurang dari 120 milisecond, dengan visible P wave, ya, tetapi 1:1, ya, antara atrial rate-nya dengan ventricular rate-nya, maka dilakukan analyze RP interval, ya, RP interval, dan kemudian jika hitungan kita RP longer dan PR, maka ada 3 differential diagnosis yang akan muncul, yaitu AT, atypical AVNRT, maupun AVRT. Tapi ini memang lebih dari, jadi saya setuju dengan pendapat ini ya, Dr. Beni dan Dr. Alvina ya, 3 kotak jadi sekitar 100. Jadi menurut ini kemungkinan short RP tapi lebih dari 3 kotak istilahnya seperti itu. Iya. Oke. Kemudian selanjutnya silakan Dr. Haryadi. Ya. Prosedural yang kita kerjakan, basic interval kita ukur ya. Ini semua dalam rentang normal AH maupun HV intervalnya, ya, tidak ada sesuatu yang asli. Saya lanjut slide-nya ya, Dok ya. Silakan. Langsung dijelaskan apa saja yang telah dilakukan pada saat IP tadi. Mungkin nanti kalau memang ada kita bisa diskusi. Yang menarik, ya. Ini hanya sekedar menunjukkan bahwa retrograde conduction-nya dari yang ke bawah poin nilainya yang kita pacing dari ventricular distal memiliki rentang nilai yang normal, ya. Jadi sekitar 340 milisecond. Yang tidak ditemukan AH jam dari pacing S1 S2 dari right ventricle distal. Tapi pada saat kita melakukan pacing dari right atrium
untuk mengukur Wenkebach poin dari integrate reduction. Nah, di sini saya melihat adanya progression lengthening dari pemanjangan yang agresif dari PR interval, yang bahkan dia melewati kompleks QRS dari pemacuan sebelumnya. Jadi kesannya kita berhadapan dengan adanya jalur yang menunjukkan decremental propertiesnya yang progresif. Karena kalau jamnya sudah terlewati dengan nilai sebelumnya ya, ini artinya dari pemacuan active itu CRS-nya yang kita lihat menuju ke seberangnya dari tanda panahnya akan terlihat semakin jauh, semakin panjang, sementara pemacuannya tetapnya itu menunjukkan dari seperti yang nanti masuk sementara. Jadi kita berhadapan dengan adanya decremental properties jalur yang palsu. Gimana dokter tadi? Mungkin silakan dari para panelis ini, mungkin dari Dr. Haryadi menunjukkan bahwa apakah memang betulkah adakah suatu dari SVT ini, dan itu menunjukkan apakah memang AV-node-nya memang ada involvement atau tidak di sini. Mungkin coba saya silakan panelis, mungkin dari Dr. Haslina mungkin bisa memberi masukan tentang ini, apa yang didapatkan dari gambaran IgM ini. Dr. Haslina silakan coba. Dr. Haslina? Tampaknya Dr. Haslina mungkin belum bisa. Mungkin dari Dr. Giki, silakan Dr. Giki, mungkin apa pandangan dari gambaran IgM ini mungkin bisa membantu. Mungkin yang saya tangkap di sini ada pacuan di atrial, betul ya? Ada pacuan di HRA, gitu ya? Iya. Nah, kemudian pacuan di HRA itu menyebabkan AV interval yang sangat panjang, gitu ya? Ya, sekedar bahwa memang kita berhadapan dengan adanya progressive lengthening ya, memang kesannya. Ya, saya nggak menampilkan mungkin proses ini sudah melalui jalur yang berbeda dari pemacuan yang dari awalnya. Iya. Ya. Mungkin ya maksud Dr. Giki adalah ini adalah ada pemanjangan ya, ada pemanjangan sehingga terjadi suatu decremental, dan nampaknya memang betul ini masuk ke dalam AV-node. Mungkin seperti itu ya, Dokter. Iya. Oke, mungkin selanjutnya mungkin nanti ada ya selanjutnya. Ya. Nah, prosedur lainnya ya kita melakukan pemacuan personal stimulus ya. Ini terlihat tidak menampilkan pemacuan nilai S2 yang sebelumnya, tetapi ini terlihat adanya echo ya,
sebelumnya didahului oleh pemanjangan AH interval, ajang, dan echo. Hanya catatan bahwa dari P ke A itu memiliki interval yang panjang, yang lebar. Jadi, dengan kesan dari Maaf, overlapping. hanya putus-putus. Iya, ya, halo. Halo. Iya, iya. Jadi ekstra stimulus ya S1 S2 yang kita lakukan dengan laboratorium, terlihat adanya EcoBeat ya. Ini saya tidak menyatukan yang pemajuan sebelumnya dengan S2 sekitar 280 second. Tapi intinya bahwa ada ajang ya, kemudian diikuti adanya EcoBeat ya yang masuk ke A dari P ke A. Yang artinya kesannya VA intervalnya itu juga terlihat EcoBeat itu dengan VA interval yang panjang. Gimana Dokter Edwin? Ya, silakan dilanjutkan, nggak apa-apa. Nanti Saya mau komen dulu bisa Dokter Edwin? Oh, boleh. boleh, silakan. Bang. Jadi Dr. pertama ya terima kasih Dokter Haryadi ya. Jadi untuk melakukan suatu episodi yang baik, memang kita juga sebaiknya memasukkan kateter sinus ya. Jadi waktu tadi slide awal itu ya kita melakukan retrograde pacing ya, kita bisa melihat apakah konduksi retrograde-nya itu konsentrik apa eksentrik. Ya. Ya, kalau kita nggak ada coronary sinus, kadang-kadang kita nggak tahu gitu apakah konduksinya eksentrik apa konsentrik ya. Iya, betul. Nah, kedua yang slide yang dengan pacing incremental pacing dari KRA, ya, kita lihat memang terjadi makin lama AV-nya AH intervalnya makin panjang ya, AH interval makin panjang karena pacing itu. Tapi itu tidak berarti bahwa itu hanya menunjukkan bahwa ada decremental properties dari AV nodal, tapi tidak menunjukkan bahwa AV node-nya itu berpindah dari satu jalur fast ke slow, gitu ya. Nah, untuk menunjukkan fast ke slow, ya tadi dilakukan switching dengan S1 S2, di mana dilakukan penurunan setiap 10 milisecond, ya itu konsensus yang dibuat bahwa setiap penurunan 10 second dan terjadi pemanjangan AH lebih dari 50 milisecond dari pacing sebelumnya ya. Nah, itu disebut AH jam, itu suatu konsensus memang karena waktu dulu dilihat kadang-kadang ada pasien yang continuous, dia kadang-kadang nggak kelihatan jamnya sampai 50, mungkin 42, tapi diambil konsensus 50. Ya, untuk dia dikatakan bahwa itu tidak berpindah pathway. Ya. Dan ya tadi yang slide terakhir kita lihat setelah dia berpindah pathway ke pathway yang lain, dia terjadi ada retrograde conduction lagi. Jadi sudah terjadi suatu re-entry. Dan kemudian VA-nya panjang. Nah, kita karena nggak ada kateter CS, kita nggak tahu nih di CS itu lebih early atau lebih late daripada yang di HIS. Ya, mungkin di sana menghemat kateter ya, menghemat. Tapi cara menghematnya mungkin kita bisa ambil yang MAP-nya itu sebagai CS tuh. Jadi KRA mungkin nggak terlalu perlu, tapi CS mungkin perlu. Jadi hanya kita bisa lihat dari A yang di CS dan A yang di HIS karena kita mau lihat ke early. Kecuali kalau ada aksesoris pathway di sebelah kanan. Ya. Halo. Ya, silakan Dokter. Ya, terima kasih. Ya. Terima kasih. Kita mungkin sudah yang ada gambaran IgM yang sudah terjadi suatu takiaritmianya. Mungkin bisa kita lihat. Ya, ini ya yang panjang. Nah, ini yang mulai ya memang
kateter CS itu ya biasanya kita melakukan prosedural yang kateter CS itu terakhir kita putuskan untuk dimasukkan atau tidak, ya. Jadi tidak dari pertama. Jadi memang untuk diagnosis pada pasien ini pada akhirnya kita lakukan. Nah, ini saat SPT-nya terinduksi, ya. Kemudian ada beberapa manuver diagnostik yang kita lakukan. Ini contoh manuver diagnostik ya. Dilakukan manuver apa, Dokter Haryadi? Kalau boleh bisa dijelaskan mungkin sedikit. Case refractor yang kemudian kita lakukan PVC ya. Kita lihat belum passing PVC yang full capture dengan bentuk TRS yang di atasnya lebar ya. Jadi kita berusaha mempengaruhi sirkuit entry yang terjadi dengan memberikan pemajuan dari tapi jarak interval cycle length dari aplikasinya itu tidak berubah meskipun kita mencoba melakukan kemampuan yang berhasil masuk ke dalam sirkuit pada saat spektakel. Ini kriterianya kita mengeksekusi suatu AVRT ya, jadi karena tidak terpengaruh menunjukkan tidak menjadinya riset atau riset pada kondisi macam gimana Dokter Edi? Jadi maksud Dokter Haryadi ini yang dilakukan adalah resynchronized spacing ya, dan ternyata hasilnya adalah no reset. Ya, betul. Mungkin ada tambahan dari Dokter Gigi. Mohon maaf Dokter Haswina lagi ada primary PCI jadi tidak bisa ikut. Mungkin Dokter Gigi, apakah setuju ini suatu diagnostic manuver dan dilakukan suatu resynchronized spacing dan ternyata hasilnya no reset? Ya, mungkin Gigi. Ya, jadi untuk membedakan suatu SVT ya, kita akan melakukan beberapa manuver. Jadi untuk membedakan SVT itu kita akan melihat bagaimana SVT itu terinisiasi seperti tadi. Pada SVT itu terinisiasi dimulai dengan adanya AH jam, kemudian adanya echo, ya, kemudian terindus takikardi. Kalau misalkan dia ada AH jam, artinya memang ada dual avenodal pathway, ya, yang kemudian menginduksi terjadinya SVT. Nah, kemudian setelah saat takikardi juga kita akan melakukan berbagai manuver untuk membedakan diferensial diagnosa tadi yang tadi kita curiga ya, apakah dia AVNRT, kemudian apakah dia atrial takikardi ataukah dia AVRT gitu. Nah, di sini saya melihat adanya PVC. Jadi ada satu manuver di mana kita memberikan satu PVC, di mana PVC ini akan membuat si his-nya menjadi refraktor. Kalau his-nya ini menjadi refraktor, maka kemungkinannya pada AVRT ya, pada AVRT itu kan si ventricle itu menjadi bagian dari sirkuit yang kemudian yang terjadi adalah apakah dia akan ada advancement ya, apakah reset, artinya si takikardinya terjadi terminasi. Sedangkan kalau pada AVNRT karena sirkuit re-entry-nya itu adalah berada di avenodal, maka tidak akan terjadi apa-apa begitu. Kalau kita lihat di sini ada atrial ya, ada atrial. Setelah dilakukan PVC, jarak antara atrial sebelum terjadi PVC dan setelah terjadi PVC itu cycle-nya sama saja. Artinya tidak terjadi advancement, tidak terjadi apa-apa, terjadi reset. Artinya ini memang kecurigaan lebih mengarah kepada AVNRT.
Ya, terima kasih Dokter Gigi atas masukannya. Saya rasa cukup jelas ya. Jadi tadi masukan dari Dokter Gigi bahwa kalau memang ada atrial advancement, berarti itu ada kemungkinan ada usus respiratory. Tapi pada ini memang tidak terlihat jelas ukurannya berapa, tapi sekilas kita bisa melihat gambaran A ke A-nya itu sebelum dan setelah kita berikan suatu PVC itu sama. Jadi tidak ada atrial advancement dan itu dicurigai adalah suatu AVNRV. Mungkin seperti itu. Silakan mungkin jadi ada diagnostik manuver tambahan lain yang dilakukan Ya, untuk pada pasien ini. Ya, ini slide berikutnya ya kita melihat saat ini ya ketika dia terjadi kita melakukan pertanyaannya ini contoh ini saya melakukan kemajuan di right ventricle yang secara progresif kemajuan itu lebih cepat dibanding cycle yang nanti harusnya dari kakinya, tapi dia kemudian mengikuti kecepatan dari kemajuan kita itu setelah melewati lebih dari 1 bit kemajuan ya, kita melakukan dari kedua, ketiga saat full capture pacing dari right ventricle baru dia akan mengikuti bentuk kemajuan dari kita dengan full capture dari di atas. Ini artinya dia memerlukan lebih dari 1 bit kemajuan baru dia mengikuti pola kemajuan yang lanjutan. 1 bit to follow. Artinya ini kita melakukan sekalian kita melakukan suatu pacing ya, dan pada saat kita menghentikan intermittent pacing, kita sudah memasuki sirkuit dari kaki aritmianya, kemudian kita hentikan, maka kita bisa melihat gelombang terakhir itu akan menunjukkan kaki aritmia apa yang memulainya. Jadi kalau kita lihat kemajuan terakhir dari ventricle, kemudian lihat gelombang A sebagai bagian dari sirkuit kaki kakinya, kemudian muncul kembali gelombang P. Jadi sehingga konsep dari intermittent pacing kita yang di akhir itu diikuti dengan gelombang P, AP yang ini secara otomatis mengeksklud eksklusi untuk atrial takikardi. Karena kalau seandainya atrial takikardi menjadi bagian dari aritmianya, maka harusnya setelah kemajuan di ventricle itu akan diikuti A yang kemudian memicu kembali dari gelombang untuk kaki atrial kaki aritmianya itu akan muncul kembali menjadi A atau P. Dan kita lihat VA intervalnya lebar sekitar 125 milisecond, jadi sehingga dari diagnosis yang terkumpul bisa memutar Sebentar. Ya. Jadi kita sudah melakukan ada tambahan lagi diagnostik manuver ya Dokter Haryadi. Jadi yang pertama tadi kita lakukan resynchronized pacing, kemudian ini kita tadi IGM sebelumnya ternyata untuk dia memasuki bisa entrain dalam ventricle-nya dia ada perlu dari more than 1 bit untuk dia masuk ke bitnya. Ya. Kemudian ini adalah info istilahnya ping factor, kemudian kita hentikan sequence yang terjadi. Dan juga di sini kita juga bisa melihat PA intervalnya pada SVT ini adalah cukup panjang.
mungkin ada masukan diagnostik manuver yang sering dilakukan oleh Dr. Beni di IPIL. Nah, Mungkin ada masukan tentang diagnostik manuver itu, Dr. Beni? Ya, jadi ini adalah ventricle overdrive pacing ya. Jadi dan kita menghentikan, kita bisa lihat respon terakhirnya. Ya sebenarnya ini kita bisa lihat banyak dari satu manuver ini. Ya jadi udah dijelaskan Dr. Haryadi ya mengenai yang one beat to follow. Ini yang slide ini kemudian setelah dihentikan responnya apa? Jadi ini di slide berikutnya coba. VAV ya. Dan kita lihat bahwa ini bukan pseudo VAV karena VA-nya conduction-nya benar ya. Kalau terjadi delay kadang-kadang terjadi pseudo VAAV sehingga kita ragu gitu apakah dia AV apa enggak. Tapi dengan manuver ini kita bisa menyingkirkan AV. Nah dari sini kita juga bisa menghitung post pacing intervalnya. Ya post pacing interval dihitung dari pacing terakhir ke gelombang A-nya ini. Kemudian dikurangin tachycardia cycle length ya. Dan post pacing interval dikurangin tachycardia cycle length. Saya Dr. Haryadi mungkin nggak dikasih angkanya ya. Tapi angkanya nggak ada. Post pacing intervalnya berapa, kurangin tachycardia cycle length, hasilnya berapa itu? Sekitar 145, 150. Ah ya itu agak panjang ya. Jadi tempat pacing kita itu biasanya mereka pakai post pacing interval kurang tachycardia cycle length yang kurang lebih dari 115. Berarti tempat pacing kita itu bukan di sirkuitnya, jauh sekali dari sirkuitnya. Kalau dia suatu AVRT itu dia akan kita pacing di ventricle. Ventricle itu merupakan sirkuitnya. Biasanya pacing interval minus tachycardia cycle length-nya itu lebih rendah daripada 115 ya. Nah kalau jauh itu ya karena ini pacingnya kemungkinan di RV apex ya ke daerah AV nodal ya. Jadi itu sangat jauh. Jadi memang di luar sirkuitnya lebih mendukung ke AVNRT. Dan juga dari sini kita bisa melakukan pengukuran. Jadi stimulus ke A ya. Jadi karena kan ini pacing intervalnya hampir sama dengan tachycardia cycle length. Jadi stimulus ke A-nya, jadi kalau kita lihat tadi stimulus P ke A yang earliest A dibanding dengan PA saat dia takikardi, ya. Nah, kalau selisih antara stimulus ke A waktu kita pacing dibandingkan dengan PA waktu takikardi itu bedanya jauh, ya. Misalnya di atas 100, ya ada yang buku bilang 85 milisecond, ya. Itu menunjukkan suatu AVR. Kalau kita lihat sekilas ini jauh nih. Jauh. PA-nya ini ya dibandingkan stimulus ke A, ya itu hampir 2 kalinya nih, ya itu. Ya, tapi ini karena nggak ada ukurannya, saya hanya menebak mungkin di atas 85 atau 100 milisecond. Nah, itu kalau buku 85 itu, ya itu menunjukkan bahwa itu suatu AVR reality. Ya, nah itu biasa saya sih nggak lakukan. Biasa saya hentikan dulu, terus saya pacing waktu tachycardia cycle length dengan ventricular yang sama gitu cycle length-nya. Jadi saya ukur stimulus ke A-nya, VA-nya waktu stimulus ke A dan VA waktu tachycardia. Ya, kalau bedanya di atas 100 itu kemungkinan misal hampir pasti atrial. Dan kita juga tadi udah menyingkirkan atrial takikardi dengan VAV. Ya. Kira-kira begitu dok. Jadi dari satu slide ini banyak yang bisa kita ukur sebenarnya. Iya betul. Ini sebetulnya dari IGF ini sebetulnya sudah banyak yang kita bisa ukur ya. Selain sequence-nya, kemudian PPI dikurangi TCL-nya, kemudian VA-nya. Mungkin jadi ini PPI TCL-nya berapa kalau boleh tahu? Ya, 145 ya. Oke, jadi jelas dia lebih dari 115 PPI kurang TCL. Oke, terus habis itu PA intervalnya berapa? Sekitar 125. PA intervalnya 125 ya. Oke. Ya. Jadi oke.
Jadi mungkin kita sudah mendapatkan PA interval yang lebih 8 yaitu 105 dengan PAV, kemudian ada gambaran pada his refractory premature ventricular beat-nya adalah gambaran no reset, hingga pooling selanjutnya ini mungkin ada pooling untuk kira-kira apakah ini diagnosisnya. Mungkin teman-teman sejawat mungkin bisa ikut dalam diskusi ini kira-kira. Ya, jadi apakah diagnosisnya slow fast AVNRT, slow AVNRT, ataukah slow AVNRT? Sekilas tadi sudah dijelaskan oleh Dr. Beni sama Dr. Haryadi dan Dr. Kiki. Ada kemungkinan memang ini adalah suatu AVNRT. Dan tapi sambil kita menunggu ini, mungkin Dr. Kiki, kira-kira apa Dr. Kiki kira-kira diagnosisnya? Mungkin kalau misalnya kita sudah melakukan diagnostik manuver seperti ini, hasil-hasilnya adalah seperti ini, kira-kira apa Dr. Kiki? Silakan. Ya karena tadi VA tergantung ya, kalau kita menentukan apakah dia, tadi kita lihat bahwa VA intervalnya panjang. VA intervalnya panjang, kalau dia pendek itu tipikal AVNRT. Tipikal AVNRT itu perjalanannya adalah dari slow kemudian ke fast. Kemudian kalau dia VA interval tergantung dari pengukuran dari VA interval. Kalau pengukuran VA interval lebih dari 60 milisecond, mungkin dia slow ya. Tadi kalau misalnya dikatakan tadi ada ini adalah lebih dari 60, mungkin slow. Itu tadi dikatakan bahwasanya ini bukan long RP ya, bukan long RP tapi masih short RP ya, lebih dari 3 kotak. Jadi kemungkinannya adalah slow AVNRT. Ya, terima kasih Dr. Kiki atas masukannya. Dari hasil pollingnya mungkin bisa di share, bisa nggak ya, Amit? Jadi hasil diagnosisnya dari teman-teman sejawat dari polling ini malah yang banyak adalah slow fast AVNRT. Slow fast AVNRT. Sedangkan yang nomor 2 adalah fast slow, kemudian yang ketiga slow. Sekitar 10% dari polling adalah mengatakan slow. Mungkin bisa menjawab apakah ini diagnosis dari pasien ini? Silahkan. Ya, jadi memang pasien ini kemudian saya cenderung ke ya pastinya ya slow ya, karena data-data yang kita punya dengan VA interval yang manuver diagnostik yang menghasilkan bisa tumbuh slow. Nah ini yang kemudian kita memasang ininya, kata CS-nya yang terakhir ini, ini. Jadi yang kemudian saat dia takikardi kita melihat. Jadi better late than never ya. Ya, kalau bisa nggak dipasang gitu, harus dikerjakan. Tapi ya kita lihat konsentrik ya Bang ya. Ya. Jadi suatu AVNRT yang slow yang kemudian kita lakukan ablasi di posisi inferior dari cock triangle yang kemudian record junctional accelerator. Kemudian pasien ini kita lakukan mengindus SPT-nya dan tidak terindus lagi dan jam tidak terindus. Juga setelah observasi sekian 20 menit kita lakukan prosedur indus dari SPT-nya yang awalnya sangat gampang terindus tapi tidak terindus lagi.
Kira-kira gitu seperti itu Dokter Adi. Ya, oke. Ternyata memang sesuai dengan tadi masukan dari Dokter Kiki bahwa karena ada kriteria tersebut, ternyata diputuskan adalah suatu slow pathway AVNRT. Kemudian ini mungkin digambarkan daerah ablasinya, yaitu di daerah slow pathway. Kemudian pada saat dilakukan ablasi ternyata terjadi accelerated junctional rhythm ya. Kemudian akhirnya setelah dilakukan penungguan setelah 20 menit, kemudian tidak terjadi muncul SVT lagi. Terus slow AVNRT. Mungkin teman sejawat ini kalau misalnya ada pertanyaan tentang kasus ini bisa ditanyakan ke kolom Q&A. Jadi bisa menanyakan tentang kasus ini. Ini mohon maaf Dr. Haryadi, Ya. untuk kasus kedua ini memang tidak kita lanjutkan. Ini ternyata ada pertanyaan satu dari ini ada yang pertanyaan adalah kalau terjadi AH jam saat diberikan ekstramulus, apakah sudah pasti suatu AVNRT? Mungkin silakan Dr. Haryadi, kemudian nanti silakan Dr. Kiki atau kemudian Dr. Beni Hartono. Jadi ini ada pertanyaan pada pasien dengan SVT, dengan ada IGM, kita lakukan EP lab. Kemudian kalau misalnya ternyata pada waktu kita kasih mulus terjadi AH jam, apakah sudah pasti AVNRT? Mungkin bisa silakan Dr. Haryadi dulu. Ya, kalau menurut saya adanya perpanjangan interval AH seperti yang dijelaskan oleh Dr. Beni sebelumnya, berarti kita berhadapan dengan jalur yang memiliki nilai dekremental ini ya, yang menandakan memang suatu AVNRT gitu. Tetapi ya sekarang ada beberapa tanda bahwa apakah hanya AH jam yang menandakan suatu kondisi tachyarrhythmianya, bahwa dual AV nodal fisiologis pun juga ditandai dengan adanya AH jam tapi tidak proceed menjadi satu tachyarrhythmia. Tapi menurut pendapat panelis yang lain seperti apa? Silakan Dr. Edwin. Tapi bagi saya itu memang satu dual AV nodal artinya. Mungkin dulu mungkin. Jadi kalau apakah memang ada AH jam, apa sudah pasti AVNRT? Seperti itu. Ya, kalau tadi dikatakan bahwasanya orang normal pun ada dual AV nodal gitu. Nah, mungkin kalau misalkan kita tes dikatakan memang kalau tidak salah 40% orang memang memiliki dual AV nodal gitu, tapi tidak cukup untuk menginisiasi adanya suatu SVT gitu. Jadi adanya suatu sirkuit re-entry itu kan ada berbagai macam syarat gitu ya, agar supaya dia bisa terjadi re-entry siklus berputar-putar di antara jalur konduksi yang berbeda, jalur konduksi slow dan fast, atau secara ERP, secara elektrofisiologis itu yang memungkinkan terjadinya re-entry gitu. Tapi kalau misalkan satu takikardi itu kemudian dimulai oleh AH jam, ada echo beat, saya kira memang itu suatu bisa dikatakan suatu diagnosa pasti AVNRT. Ya. Dr. Kiki mungkin Beni, bagaimana dokter? Kalau AH jam apakah sudah pasti
Ya, sebenarnya tadi udah dijelaskan secara lugas oleh Dr. Diki bahwa memang secara normal dual fisiologi afinodal itu banyak juga ditemukan pada orang normal. Jadi dengan hanya jam aja ya kita hanya bisa mengatakan bahwa pasien itu mempunyai dual afinodal, ya ada slow pathway ya. Dan kita juga tahu bahwa sekarang slow pathway itu ada 4 lokasi slow pathway. Jadi yang harus kita cari gitu. Satunya itu yang paling umum adalah rightward extension yang lokasinya itu merupakan perpanjangan sampai di exitnya itu di coronary sinus antara tricuspid annulus. Yang kedua adalah leftward inferior extension. Nah, ini kebetulan ada pertanyaan dari Prof. Yoga nih, kenapa tadi earliest-nya di CS78? Ya. Jadi ya. ini Mungkin coba dilihatkan gambaran yang ada gambaran CS-nya, tolong Dr. Haryadi. Enggak, yang waktu ada CS-nya itu, yang waktu ini ya. Ya. Yang ada dan ada gambarannya. Oke. Nah, ya, oke. Jadi kita lihat bahwa retrograde-nya itu tadi itu paling awal di CS78, ya. Ya. Lihat retrograde A-nya. Ya, itu kenapa itu? Ya. Kalau kita lihat posisi 78, ya itu agak udah masuk ke kiri. Terlalu masuk ya. Nah, ya jadi itu retrograde slow-nya itu melalui leftward inferior extension. Sedangkan antegrade slow-nya itu melalui rightward inferior extension. Ya, jadi karena leftward dan rightward-nya itu berdekatan, siklus takikardinya itu dia takikardi cycle length-nya itu cukup agak cepat, 170 tuh ya. Jadi lebih cepat. Jadi biasanya orang berpikir kalau slow itu biasanya heart rate-nya 120. Nah, kalau dia tergantung, dia di mana siklusnya. Tadi saya sebut ada 4 ya. 2 yang agak lebih jarang di left lateral, left inferolateral ya. Left inferolateral itu kalau kita lihat mungkin daerah-daerah CS jam 5 ini CS 34 ya, antara 34 dan 6 ya. Nah, itu left inferolateral. Jadi dia tidak exitnya itu dia di left atrium, sehingga kalau kita ablasi itu kita harus transeptal ya. Dan yang satu lagi yang paling jarang memang dilaporkan lebih banyak di orang Asia daripada di Amerika, tapi saya juga nggak pernah ketemu itu. Bahkan yang superior tadi. Ya, di anterosuperior, kalau kita lihat posisi hisnya itu dia di anterosuperior. Nah, bagaimana bisa terjadi takikardi? Ya, itu kalau terjadi antara dua di antara pathway itu. Nah, itu bisa terjadi takikardi. Mungkin begitu penjelasannya. Iya, terima kasih Dr. Benny. Ada earliest retro A ini ada kemungkinan benar sesuai Dr. Benny, mungkin ada leftward inferior extension ya, Dok ya, slow pathway-nya ya. Ya. Mungkin kalau ini juga ada yang nanya, mungkin Dr. ini mungkin ada gambaran itunya, slide-nya tentang itu ada nggak ya, Dok? Boleh saya sharing slide-nya biar jelas aja. Ya, biar boleh. Kita diskusi. Boleh. Silakan, Dr. Benny mungkin bisa minta tolong di share untuk kontennya, Dr. Benny. Dr. Haryadi ini juga ada yang tanya juga, jamnya pasien ini tadi berapa ya? Ada berapa jam? Nunggu ini. Ya, yang muncul dari Halo, ya. CNN ya. Dari
dari Q&A ini ada yang tanya, AHJAM pada kasus ini bagaimana ya? Apakah ada HAJAM ya? Tapi memang ada AHJAM dari pemajuan di S1 S2 di HRA. Ya. Ada. Tapi saya nggak tampilkan di slide-nya. Oke. Silakan Dr. Benny, mungkin kan lebih jelas tentang gambaran ini. Jadi mungkin udah lihat slide-nya ya? Slide-nya sudah dok. Ya, dulu saya juga ini gambar diagram yang sangat cukup bagus ya, menggambarkan di mana siklus reentry dari AV nodal ini sekitar tahun 80-an apa ya. Jadi kita lihat bahwa di gambar ini seolah-olah slow dan fast itu bergerak di daerah yang kecil, di daerah namanya AV nodal ya. Dan setelah itu dia akan ke atrium melalui namanya upper common pathway dan ke ventricle melalui lower common pathway ya. Namun seiring dengan perkembangan zaman dan penelitian-penelitian yang dilakukan, ternyata kalau kita lihat kita lakukan pacing kalau dari ventricle, fast pathway itu biasanya dia akan earliest-nya itu di daerah his. Sedangkan kalau slow pathway, earliest-nya di daerah namanya exit dari coronary sinus, dari proximal coronary sinus. Nah, jadi gambaran ini tidak menunjukkan bahwa fast pathway dan slow pathway itu bertemu. Jadi adanya upper common pathway itu sekarang udah ditinggalkan teorinya. Jadi siklus yang dulu dipikir hanya di daerah AV nodal, tapi oleh Warren Jackman ya itu dia mengatakan bahwa proses reentry dari AV nodal itu melibatkan atrial tissue ya, di mana kita lihat, nah ini gambarannya ya. Jadi ada 4 slow pathway dan 1 fast pathway ya. Ini kelihatan ya ini saya ya. Nah, fast pathway ini dia berada di sampingnya dari tendon Todaro ya. Ya di bawah sedikit dari his ya. Dan AV nodal ini sebenarnya adalah compact node. Jadi dia itu nggak ada impuls distriknya. Tapi bagaimana dari fast pathway bisa ke his bundle, ini adalah namanya transitional cell zone di sini ya, transitional cell zone ya, yang menghubungkan antara fast pathway ke his bundle. Nah, slow pathway setelah dari fast ke slow dia ada, tadi saya jelaskan bahwa rightward inferior extension yaitu di daerah, kalau kita lihat ini triangle chords ya, ini adalah tricuspid annulus ya, ini daerah inferior ya, inferior extension, dan ini daerah ablasi kita harusnya di sini nih kalau yang yang biasa ya. Jadi kita di daerah di CS ya, di ostium CS ini, tapi kita lebih sedikit ke daerah tricuspid annulus, kita ablasi aja di daerah sini biasanya akan berhasil ya. Kalau si Warren Jackman kadang-kadang dia tarik garis antara dari tricuspid sampai ke CS ostium. Jadi betul-betul memblok dari exit dari right inferior extension yang. Nah, dan left inferior extension ini gambaran LAO itu dia berada di roof dari CS ya. Dan ini agak ke tadi CS 78 ya. Nah, itu exitnya di sini. Ini leftward inferior extension. Kalau tadi rightward, kalau di gambaran LAO mungkin daerah sini ya, ini leftward. Nah, kalau infralateral itu benar-benar di daerah atrial ya, left atrial tissue. Makanya ini siklusnya digambarkan dia meliputi jaringan atrium ya, infralateral. Meskipun saya hanya dapat teorinya, saya belum pernah ketemu kasus ini. Mau juga ketemu kasus ini, kita bisa ablasi di infralateral. Mungkin kalau Prof. YY ada pernah ada dapat kasus. Dan yang paling jarang memang yang di daerah anterosuperior slow pathway. Jadi ini
Kalau kita lihat di kateter KIS, yaitu lebih di daerah anterosuperior. Mungkin begitu. Kalau ditambah nih, Dr. Benny, pertanyaannya. Misalnya kita bertemu nih, ya, slow pathway-nya itu hingga anterior superior slow pathway. Kira-kira untuk diagnostik apa yang kita perlu lakukan? Apakah kita perlu meletakkan kateter apa yang terus prosedural apa yang kita yakin bahwa daerah ablasinya itu berada di anterior superior slow pathway tadi? Nah, ini pertanyaan bagus ya. Jadi kalau kita kalau kita udah ablasi tidak dapat, kita bisa taruh kateter ablasi di dekat daerah avinodal ya. Kita bisa pacing retrograde-nya, kita lihat earliest-nya di mana tuh? Ya. Apakah dari his apa di daerah anterior superior slow pathway ini? Ya, kalau memang earliest-nya di daerah sini, ya mungkin memang dia ada Berarti yang berputar adalah fast pathway dan anterior superior. Saya belum pernah ketemu ini. Ini cukup menarik ini cukup menarik. Jadi memang kasus ini ternyata memang meskipun sudah diablasi sama dokter Haryadi sudah tidak muncul lagi, tapi ternyata memang ada earliest retro di CS78 dan kemungkinan adalah itu suatu infralateral left atrial slow pathway. Jadi ini adalah hal yang terus terang untuk kita bahas. Namun sayangnya ini waktunya sudah habis, jadi itu saja jadi tentang SPT dan ini cukup menarik. Ini memang kasusnya tidak terduga bahwa memang ternyata ada sesuatu. Harusnya kita bisa ablasi di daerah left CS78. Mungkin itu saja sebagai penutup. Mohon maaf, coba saya share dulu. Oke. Jadi bagi slow fast, fast AVNRT, typical AVNRT, kemudian ada fast slow, yaitu suatu atypical AVNRT, dan slow slow. Slow tentunya typical dan ini yang kita dapatkan dari kasus dari dokter Hari. Cukup menarik karena slow AVNRT, slow tapi juga ada daerah left atrialnya, left atrial juga. Okay. Jadi secara umum learning point kita dapat dari topik secara umum adalah AVNRT adalah the most frequent regular arrhythmia yang kita sering jumpai di praktis klinik, dan salah satu terapi yang sangat utama atau first choice-nya adalah kateter ablasi. Untuk saat ini cost effect. Bagaimanapun AVNRT-nya, AVNRT type biasanya slow pathway-nya adalah yang harus kita lakukan ablasi. Mungkin untuk hari ini terima kasih atas presentasinya dari Dr. Haryadi, kasus yang cukup menarik dan masukan-masukan dari Dr. Haslina baik sekali, dan mudah-mudahan bermanfaat untuk kasus webinar INAHRS series ini. Ya. Saya rasa itu saja. Dr. Haryadi. Ya, terima kasih Dr. Benny, Bang Ben. Ya, terima kasih Dr. Giki, terima kasih Dr. Haryadi atas saya silakan. Terima kasih.
Terima kasih kami ucapkan kepada Dr. Lerdin Julario sebagai moderator. Terima kasih kami ucapkan kepada para speaker atas ilmu yang diberikan pada malam hari ini. Untuk webinar minggu depan dapat dilihat pada on-screen masing-masing peserta. Jangan lupa untuk selalu update sosial media INAH-HRS karena kita akan selalu update tentang webinar INAH-HRS di sosial media kita. Dan untuk link akan selalu kita update setiap minggunya di bio dari IG INAH-HRS. Terima kasih atas partisipasi para peserta. Selamat malam, selamat weekend. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.